Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Haidar Sri dari Solo juga. Solo juga. Pertanyaan Al-Fakir seperti mana yang Antum tadi arahkan di awal tentang sedikit menyinggung ilmu kalam. Jadi betapa pentingnya ilmu kalam itu. Seakan-akan kita ini di sini kehausan dengan ilmu kalam. Bahkan di sini sama sekali tidak diajarkan. Bahkan kita sering mendengar bahwasanya ilmu kalam haram, ilmu kalam haram. Jadi ini termasuk khilaf kan. Ada orang yang mengatakan itu boleh dan juga ada yang mengatakan haram, dan bagaimana kita menyikapinya. Dan kita menganggap bahwa hal itu penting. Apalagi tadi pagi baru saya ngobrol sama satu teman saya, Ali Haidar, yang aslinya dia juga mau bertanya bahwa ada statement antum yang mengatakan bahwa orang yang belajar ilmu kalam atau dia sudah belajar ilmu kalam, dia akan mengetahui pentingnya ilmu usul fikih. Sahih. Nah, itu apa kaitan antara ilmu kalam? Memang dia itu mustamadnya dari ilmu kalam, tapi apa kaitannya sehingga, dan apa rekomendasi dan solusi untuk kita yang notabene di sini tidak diajarkan ilmu kalam? Apa kadar yang cukup bagi kita sehingga kita itu benar-benar tidak kekurangan dengan yang namanya ilmu kalam itu? Terima kasih. Sebenarnya masalah apakah ilmu kalam ini haram atau tidak, tetap ya, dia itu still masalah furu'iyah. Karena ini haram atau tidak, maknanya khilaf di dalam masalah ini. Tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah. Saya sebenarnya ingin kalau sebelum saya pulang hari Selasa nanti, saya ingin membuat satu muhadharah lagi tentang masalah hukum ilmu kalam jika memungkinkan dan jika bisa ya. Saya pun tidak tahu bisa apa tidak, tapi semoga saja bisa. Tapi secara singkat saya akan menjawab bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia. Asyrafil ulum alal itlaq. Karena syarafil ulum mu'tabarun bisyarafi maudu'ihi. Bisyarafi maudu'iha. Kita membahas ilmu nahwu, maudu'nya adalah al-fadul arabiyah. Kita membahas ilmu fikih, maudu'nya adalah af'alul mukallafin. Kita membahas ilmu hadis, maudu'nya adalah aqwalur rasul wa af'aluhu. Kita membahas tafsir, maudu'nya adalah kalamullah. Ketika kita membahas ilmu kalam, maudu'nya adalah dzatullah wa sifatuhu. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya ilmu kalam ini asyrafil ulum alal itlaq. Asyrafil ulum alal itlaq. Adapun pengharaman, adapun orang-orang yang mengatakan ilmu kalam itu haram, dan ada beberapa statement daripada Imam Syafi'i yang mencela ilmu kalam. Apa sebenarnya hukum mempelajari ilmu kalam itu? Yakni setelah kita itu mengetahui maudhu daripada ilmu kalam, saya rasa tidak akan ada khilaf ya ini di dalam masalah mempelajari ilmu kalam. Bahkan banyak sekali ulama-ulama itu mengarang. Anda kalau melihat mayoritas usuliyun itu mutakallimun. Aduddin al-Iji mutakallim, Ar-Razi, Al-Imam, siapa lagi? Baidawi, Tawaliul Anwar, kitab-kitab kalamnya Burhan, siapa? Imamul Haramain, semuanya mutakallimun. Adapun orang-orang yang mengharamkannya itu mempunyai beberapa aspek. Ada yang mengharamkannya karena mempunyai agenda sendiri, seperti Mujassimah Ibn Taimiyah ya, ini mengharamkan ilmu kalam karena beliau merasa bahwasanya ilmu kalam akan menjadi musuh alami daripada akidatut tajsim. Karena itu diharamkan agar tidak banyak orang menjadi alim ilmu kalam. Kalau bisa menjadi alim ilmu kalam, akidahnya menjadi mazhabnya menjadi terancam. Ada beberapa orang melihat bahwasanya ilmu kalam ini susah, felan ya, ilmu kalam susah. Dan saya rasa bukan hanya ilmu kalam itu, bukan hanya yang susah, bukan hanya ilmu kalam, ilmu fikih pun juga susah. Bahkan saya kalau disuruh milih, lebih susah fikih daripada ilmu kalam. Orang-orang atau ulama-ulama yang mengharamkan ilmu kalam itu bukan mengharamkan ilmu kalamnya, tapi daripada aspek daris li ilmil kalam. Orang yang mempelajari ilmu kalam, ada ibarat muhimmah jiddan daripada Sa'duddin At-Tiftazani setelah menjelaskan kepentingan ilmu kalam. Kemudian beliau mengatakan yang intinya yakni bahwasanya
Wa amma kalamul salaf, yang mengharamkan ilmu kalam itu munsabbun ala beberapa anwa dari sini ilmil kalam. Di antaranya untuk al-qasir antasilil yakin, yang tidak bisa untuk berpikir dan memahami masail-masail ilmu kalam, ya memang haram. Orang awam contohnya yang qasir, yang tidak bisa mempelajari ilmu kalam, haram mempelajari ilmu kalam. Loh, jangan ada orang Anda di masjid tiba-tiba Anda membahas masalah ifhamur rasul, membahas masalah jawahir fardah, membahas masalah huyula wa surah, ya haram itu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa untuk memahaminya, atau yang mempunyai niat yang buruk, saya ingin mempelajari ilmu kalam untuk hadmuddin, nah itu haram. Apakah itu hanya untuk ilmu kalam? Jajal kalau ada orang berniat buruk mempelajari fikih, haram apa tidak? Saya mau mempelajari minhaj, nanti yang haram saya halalkan. Wah, Masya Allah, fulus wakeh. Saya nggak ada motor Apache, Suwaid, nggak ada. Motor saya Harley Davidson semua. Loh, dia mempelajari minhaj untuk itu, haram apa tidak? Haram. Jadi yang mengharamkan ilmu kalam itu tidak melihat daripada ilmu kalamnya, melihat daripada darisnya. Dan daris li ilmil kalam mubayinun li ilmil kalam. Beda. Yang mempelajari bukan ilmunya, ilmunya halal, yang mempelajari beda lagi. Kemudian, lah usul fikih itu macam mana? Ustadz, ya Syekh, bukankah dalam usul fikih kita mengetahui dua thariqah kabirah, ya nih? Thariqatul mutakallimin dan thariqatul fuqaha. Bagaimana orang-orang mau mempelajari usul fikih ala thariqatil mutakallimin, Anda tidak tahu ilmu kalam itu apa? Jangan-jangan Anda bukan belajar usul fikih itu. Dan di dalam usul fikih sendiri akan ada banyak masail kalamiyah. Ada masail ifhamur rasul, ada masalah tahsin wa takbih akliyen. Di dalam muqaddimah ghayatil usul berapa banyak masail aqaidiyah? Banyak kan? Banyak sekali. Di dalam masail qiyas terbina ala masail aqaidiyah. Wa qalal mu'tazilah la binaan ala tahsin wa takbih akliyen. Loh, kalau Anda tidak memahami itu, tidak memahami apa itu tahsin wa takbih akliyen, bagaimana Anda memahami usul fikih? Dan pandangan yang terkuat daripada usul fikih dalam kalimat usul fikih bukan fikih furu'. Itu adalah fikih bimaknal am, asyamil lil fikhil asghar wal fikhil akbar. Yang mana Imam Abu Hanifah mengarang kitab akidah dan dinamakan Al-Fiqhul Akbar. Fikih yang kalian pelajari, Minhajut Thalibin, Abi Syuja, itu fiqhul asghar. Karena itu usul fikih adalah usul untuk kalam wal fikih. Karena itu Anda akan melihat banyak sekali masail-masail mantikiyah, masail-masail aqaidiyah di dalam usul fikih. Karena ini bukan hanya usul untuk fikih furu', ini juga usul untuk akidah. Di sini hubungan yang sangat erat antara usul fikih dan ilmu kalam. Ilmu kalam menjadi landasan di dalam banyak sekali masail-masail usul fikih. Ilmu kalam menjadi basic untuk masail fil kitab, fi sunnah, hatta fil ijma'. Bahkan kalau saya ingin ekstrim, ilmu kalam menjadi landasan untuk nahwu. Kenapa ulama-ulama nahwu itu mengatakan al-kalimah immasmun au fi'lun au harfun? Semuanya terbina atas apa yang dikatakan oleh mutakallim, bahwasanya yang ada dalam dunia ini daripada alam imma fi'lun, imma aradun, dzatun au nisbah. Arad ditunjukkan dengan fi'il, dzat ditunjukkan dengan isim, nisbah untuk harf. Semuanya ini terbina atas nadroh kalamiyah. Sebab itulah Basriyin menang atas Kufiyin. Sekarang tidak ada nahwul Kufah. Nahwul Kufi maujudun fi thanaya kutubil Basriyin. Kenapa? Karena Basriyun komitmen membina nahwunya
ala usulin akliyah kalamiyah. Itu yang membuat mereka yasmut, somat apa? Yasmut itu bertahan, yang membuat mereka sustain ketika berperang lama dengan apa namanya ahlul Kufah. Wallahu a'lam. Sebenarnya masalah ini bisa saya buat muhadharah kamilah ya, di hubungan kalam dengan fikih, hubungan kalam, hatta saya pernah guyonan ada fikih ala thariqatil mutakalimin. Dulu ada seorang ulama namanya Baydawi, ingin nyaingi Imam Nawawi, mengarang kitab namanya Al-Ghayatul Quswa. Dia mengarang fikih tapi seperti ilmu kalam, ketokane kesusahan, jadi ndak viral. Yang viral dan bertahan adalah kitabnya Imam Nawawi, Minhajut Thalibin. Kenapa ya? Apa namanya? Saya hanya ingin mengatakan bahwasanya ada fikih yang juga terbina atas thariqah kalamiyah. Dan itu pilihan, Anda boleh membahas fikih ala thariqah kalamiyah atau tidak. Anda kalau membaca Ghayatul Quswa ka'annaka taqra kitaban min kutubil kalam, daripada aspek karangannya, daripada aspek tabwid, daripada aspek tabwibnya, daripada aspek ikhtiarul masailnya. Ada yang lebih syamil wa ashal, Minhajut Thalibin. Yani Anda punya khiyar, ada hubungan antara kalam dan falsafah, hubungan kalam dan usul fikih, dan banyak sekali, karena ilmu kalam adalah usuluddin, usul daripada semua ilmu agama. Wallahu a'lam.